Selamat mendengarkan podcast ini. Pengertian menjadi domba yang terhilang itu jangan hanya diasumsikan orang yang tidak datang ke gereja. Jangan diasumsikan orang yang melakukan pelanggaran moral, hidup di dalam kejahatan menurut norma umum. Saya ingatkan kepada saudara sekalian kisah mengenai anak yang terhilang. Kalau saudara membaca kisah mengenai anak yang terhilang, saudara sekalian, itu yang hilang bukan hanya anak bungsu yang ada di luar rumah bapaknya, tetapi yang sulung juga terhilang. Dan kalau kita melihat kisah anak yang terhilang dari Lukas 15 ayat 11 sampai ayat 32, sampai pada akhir kisah ini kita tidak menemukan si sulung bertobat. Si bungsu memang terhilang di luar kandang, tetapi si sulung terhilang di dalam kandang. Yang ingin saya tekankan dalam hal ini adalah bagaimana si sulung tidak mau mengerti perasaan bapaknya. Si sulung bersikap memberontak. Ada konflik, ada friksi antara keinginan dan selera bapaknya dengan keinginan dan selera si sulung. Bahkan kita melihat kebengisan si sulung waktu dia mengatakan, telah bertahun-tahun aku melayani Bapak dan belum pernah aku melanggar perintah Bapak. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Jadi si sulung bersama-sama dengan bapaknya merasa tidak melanggar perintah bapaknya. Jadi merasa baik. Dan ia merasa bapaknya pelit dan tidak memberikan sukacita atau kebahagiaan. Tentu sukacita dan kebahagiaan yang dimaksudkan oleh si sulung adalah bersama sahabat-sahabatku. Bagaimana dia bisa bersukacita dengan sahabat-sahabatnya, tetapi tidak bersukacita dengan bapaknya? Tetapi baru saja datang anak bapak yang telah memboroskan harta kekayaan bapak bersama dengan pelacur-pelacur, maka Bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia. Ia tidak menerima kebijaksanaan bapaknya. Dia merasa tidak melanggar perintah bapak. Dia merasa sebagai anak yang baik. Dan ia merasa dengan kebaikan itu, maksud saya, bapaknya tidak menghargai kebaikannya. Bapaknya tidak menginginkan dirinya bahagia. Sebaliknya ia merasa diperlakukan tidak adil. Dan ia menggugat bapaknya yang menyembelih anak lembu tambun untuk adiknya yang baru pulang. Pulang dari perantauan di mana sang adik menderita jatuh miskin setelah harta yang menjadi bagiannya diboroskan. Lalu kata ayahnya kepada si sulung, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku. Mestinya kamu mengerti keadaan papa. Mestinya kamu bahagia bersama dengan papa. Dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Ini hebat sekali, saudara. Jadi itu tidak perlu dipikirkan sama sekali. Mestinya sudah otomatis, logis. Begitu, apa yang papa punya, kamu punya. Kita, bukan aku saja, kita, kata papanya, patut bersukacita dan bergembira
Karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali, ia telah hilang dan didapat kembali. Bapak, Ibu, saudara sekalian, pengalaman ini mungkin dinilai subjektif. Tetapi sebagai pelayan saudara, saya harus melayani saudara, menyampaikan kebenaran, supaya saudara menjadi anak-anak Bapak yang baik. Dan saya bertanggung jawab untuk itu. Ini yang saya mau katakan. Kalau minggu lalu saya bicara mengenai kawasan, ada kawasan atau area yang dialami orang percaya dalam kehidupannya berinteraksi dengan Allah atau bergaul dengan Allah. Nah, melengkapi hal itu yang tadi saya katakan subjektif, tetapi ini bagian dari tanggung jawab saya. Kita harus memiliki satu perjumpaan dengan Bapa di surga. Kalau bagi saudara yang punya papa, kecuali yang tidak punya papa, tapi mungkin punya papa angkat, atau seorang yang saudara anggap wali ya. Saudara punya papa. Dalam interaksi dengan papa itu, saudara menemukan satu frekuensi atau atmosfer atau sebuah connecting yang benar-benar saudara rasakan. Dan hal itu tidak saudara rasakan dengan siapapun. Jadi pada waktu saudara bertemu dengan banyak pria, banyak orang tua, saudara tidak merasakan satu perasaan, atmosfer atau frekuensi seperti yang saudara rasakan dengan papa kandung. Saudara rasa nggak waktu saudara kecil digendong, dicium? Saya masih merasa dan rasanya hangat. Waktu saya sudah SMP, saya dipeluk, saya dicium, saya bilang, apa sih gitu. Tapi hari ini saya merindukan itu. Tapi papa saya sudah dipanggil pulang ke surga. Saya diangkat gitu. Gitu, nggak suka. Sudah gede pakai dicium-cium. Saya masih ingat waktu saya dituntun, saya masih ingat itu rumah sakitnya dekat balai kota, gigi saya dicabut. Jadi gigi mau tumbuh bersama, lalu orang tua saya berkata, ini bisa rusak nanti bentuknya jadi tidak bagus, harus dicabut. Saya tidak berdaya untuk itu. Saya masih merasa waktu kaki saya diikat, tangan saya diikat, lalu mulut saya dikasih kain, lalu dicekoki air dari daun pepaya pahit. Banyak orang mati waktu itu karena malaria atau apa begitu, supaya tidak terjangkit, maka orang tua mencekoki kita. Masih ingat waktu disuruh minum minyak ikan, yang waktu kita sudah minum dalam waktu setengah jam, masih bau. Itu papa. Nah, Bapak di surga itu mendidik kita. Di dalam Ibrani pasal 12, ya. Firman Tuhan mengatakan, saudaraku, dari ayah kita yang sebenarnya kita beroleh ganjaran dan mereka kita hormati. Itu ayat 9. Kalau demikian, bukankah kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh supaya kita boleh hidup? Sebab mereka, papa atau orang tua kita, mendidik kita dalam waktu yang pendek sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Tetapi dia mengajar kita untuk kebaikan kita, supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Jadi satu pengalaman yang indah yang saya peroleh melalui perjalanan hidup dan melalui perjumpaan dalam doa,
kita menemukan connecting itu. Frekuensi, atmosfer itu. Nah, saya khawatir saudara belum menemukan karena saudara tidak memperkarakan hidup saudara dengan Tuhan. Saya khawatir waktu saudara mati, saudara akan berkata begini, aku menyesali perjalanan hidupku. Dan yang paling kusesali adalah aku tidak menjalani perjalanan hidupku. Bingung gak? Pasti bingung. Satu hal yang paling kusesali dalam hidup ini setelah menjalani perjalanan hidupku, aku tidak menjalani perjalanan hidupku. Sebab yang kau jalani itu perjalanan orang lain. Perjalanan dunia. Bukan perjalanan anak Allah. Sebab saudara menjalani perjalanan anak dunia. Anda berinteraksi dengan dunia. Nyambung. Punya frekuensi dan atmosfer dengan dunia. Tapi tidak memiliki connecting, sambungan frekuensi dan atmosfer dengan Bapa di surga. Jangan sampai saudara berkata begitu. Yang paling kusesali setelah aku menjalani perjalanan hidup ini adalah aku tidak menjalani perjalanan hidupku. Sebab perjalanan hidup yang saudara jalani bukan perjalanan hidup sebagai anak Allah. Waktu orang mati, rohnya keluar, dia baru menyadari bahwa setiap roh berasal dari Allah. Bukan roh Allah, roh dari Allah. Di dalam Yakobus pasal 4 ayat 5, bukan tanpa alasan kitab suci mengatakan bahwa roh yang ditempatkan dalam diri kita diingininya dengan cemburu. Ini bukan roh Allah, roh manusia. Anda membaca ayat sebelumnya, Yakobus 4 ayat yang keempat. Persahabatan dengan dunia, permusuhan dengan Allah. Bersahabat dengan dunia, menjadi anak dunia, tapi tidak menjadi anak Allah. Nah, pada waktu saya menghayati hal ini, dan setiap kali saya menghadap Bapa di surga, saya sampai pada frekuensi itu, sulit tidak menangis, sulit tidak menangis. Jiwa kita seperti terguncang kebesaran Allah. Sungguh saudara, dari pengalaman itu saya mengarang lagu ini. Bapa kami yang di surga, betapa Engkau mulia. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Anak-Mu di sini, di hadirat-Mu yang suci, diri-Mu kami hormati di dalam ketulusan dengan segenap hati. Sebab hanya Engkau, sebab hanya Engkaulah yang mempunyai kuasa kerajaan, kemuliaan. Biar semua yang hidup yang telah Kau ciptakan mengagungkan, memuliakan nama-Mu. Kita itu nyaris tidak percaya siapa kita ini bisa memanggil Dia yang mempunyai segala kuasa, kemuliaan dan kerajaan sebagai Bapa. Makanya tadi saya katakan di dalam doa, kami akhiri jalan hidup kami berlabuh kepadamu ya Bapa.
Sudah selesai. Lebih hebat dari anak presiden, lebih hebat dari anak bangsawan, raja manapun, lebih hebat dari ahli waris, dari konglomerat dunia manapun. Kita tidak bisa, saudara, tidak connect dengan Tuhan itu tidak bisa. Kalau hari ini saya berkhotbah, agama pada umumnya diatur oleh hukum. Hidupnya diatur oleh hukum. Pikiran hukum. Tetapi orang percaya diatur oleh kehendak Allah, oleh kehendak Tuhan. Pikiran Tuhan. Kalau bangsa Israel hidupnya diatur oleh hukum, umat itu masih berpotensi untuk tidak perlu langsung berhadapan dengan Allah, Elohim Yahweh, imam yang mewakili mereka. Yang penting umat tahu hukumnya, hukum Allah, dan melakukan hukum itu. Dan itu dianggap sudah melakukan kehendak Allah. Tetapi orang percaya tidak demikian. Hukumnya adalah Tuhan sendiri. Harus mengerti kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna. Maka harus memiliki pikiran Kristus. Tidak bisa tidak harus kontak dengan yang disembah. Tidak perlu imam. Jadi kalau agama masih membuka peluang, umat tidak langsung connect dengan Allahnya. Tapi kalau umat perjanjian baru, orang percaya tidak bisa tidak connect. Mesti connect, nyambung. Nah, aspek yang lain, kalau di dalam agama masih membuka peluang menikmati dunia. Tapi kalau orang percaya tidak bisa membuka peluang, hartanya itu Tuhan. Kalau bagi agama, penganut agama manapun, masih membuka peluang, bisa tidak, bisa ya, artinya membuka peluang ya. Bisa ya, bisa tidak ya. Dunia ini menjadi kebahagiaan, tetapi dalam kekristenan sama sekali tidak bisa ada peluang itu. Tuhan itu kebahagiaan. Kalau saudara tidak mengerti hal ini, maaf ya, saudara bodoh sekali. Kalau saudara tidak mau mengerti ini, lebih bodoh lagi. Sudah mendengar tidak mau mengerti, saudara akan menyesal. Jangan sampai saudara berkata, yang ku sesali dalam hidup ini adalah aku menjalani hidup tanpa aku menjalaninya. Waduh, maksudnya apa? Ini kalimat yang lain. Karena Anda tidak menjalani hidupmu sendiri. Engkau menjalani hidup anak dunia. Sedangkan hidupmu adalah hidup anak Allah. Nah, gereja harus membuka pengertian ini. Harus membuka pikiran jemaat untuk mengerti hal ini. Kalau tidak, menyesatkan. Kalau saudara masih memahami setengah kebenaran, Anda bisa kompromi dengan dunia. Dan ketidakbenaran tidak bisa ditelanjangi. Tapi kalau saudara di dalam kebenaran yang murni, Anda tidak bisa kompromi dengan dunia. Dan ketidakbenaran bisa ditelanjangi. Kalau Anda mengenal setengah kebenaran, Anda bisa tidak all out. Tapi kalau Anda mengenal kebenaran, Anda tidak bisa tidak all out. Anda tidak all out, Anda mengkhianati Tuhan. Makanya saudaraku sekalian, tidak ada orang yang lebih beruntung dari orang yang hidup dalam kesucian. Di dalam kesucian itu orang bisa berconnecting dengan Bapa di surga. Sebab kesucian itu pada dasarnya menyenangkan hati Bapa. Semua yang tidak menyenangkan hati Bapa, sebaik apapun kelakuanmu, bukan kesucian. Sebaik apapun kelakuanmu, tidak menyenangkan hati Bapa, itu bukan kesucian, saudaraku. Nah, orang percaya dipanggil untuk memiliki hidup seperti ini. Makanya Tuhan Yesus berkata, aku tidak kenal kamu. Kamu yang tidak melakukan kehendak Bapa. Tuhan Yesus datang itu supaya manusia bisa melakukan kehendak Bapa. Dengan melakukan kehendak Bapa, manusia bisa bersekutu dengan Bapa di surga. Bukan hanya melakukan hukum. Ini ajaran yang diajarkan Tuhan Yesus, saudaraku. Nah,
kawasan ini istimewa sekali. Kawasan dengan Tuhan Yesus sebagai sahabat. Yang saya pahami, Henok itu bergaul dengan Allah itu pasti bergaul dengan Allah anak. Percakapan Abraham dengan Yahweh yang bertemu muka dengan muka pasti Allah anak. Melkisedek yang menerima perpuluhan Abraham pasti Allah anak. Tetapi kita sekarang bukan hanya bisa bercintaan, berkasihan dengan Allah anak Tuhan kita yang mulia, Tuhan Yesus Kristus. Tapi kita juga bisa memiliki hubungan dengan Bapa. Tidak seorang pun sampai kepada Bapa kecuali melalui aku. Ini bukan sekedar masuk surga. Ini sebuah hubungan yang eksklusif. Yang oleh karenanya Tuhan Yesus berkata, engkau dalam aku Bapa, aku dalam engkau, dan mereka dalam kita. Wah saudara, kalau itu harganya berapa gitu ya, semua harta kita jual, kita beli untuk bisa masuk wilayah itu. Cuman itu tidak bisa dibeli dengan uang, tetapi digumuli, diperjuangkan dalam ketekunan. Ayo kita sungguh-sungguh. Dari perjumpaan saya dengan Bapak di surga, saya merasa bahwa ibarat sebuah wilayah, saya belum sampai masuk ke sentralnya gitu. Ibarat kota Jakarta mungkin saya baru Cempaka Putih. Belum sampai Monas. Dikit lagi masuk istana. Ternyata itu perlu waktu, saudara. Dan yang paling saya pahami dua hal. Untuk memiliki frekuensi itu, satu, kita harus benar-benar bersih. Tidak boleh ada kejahatan sama sekali. Yang kedua, jangan tertarik apapun. Dunia tidak boleh menarik hati kita. Kita bisa memiliki rumah, mobil, apapun. Tapi hati kita tidak terikat sama sekali. Kita harus terikat dengan Tuhan Yesus. Dan Bapak di surga senang kalau kita terikat dengan Tuhan Yesus. Sebab Tuhan Yesus anak kesayangannya. Anak kesayangan yang dimuliakan. Maka kita harus menjadikan Yesus mulia harta-harta kita. Maka Bapak di surga baru bisa membuat hubungan dengan kita secara ideal. Kalau kita masih terikat dengan dunia ini, tidak bisa, saudaraku. Jangan saudara kehilangan kesempatan yang berharga menjadi anak-anak Allah ini. Makanya kalimat di dalam Roma 8 ayat 28-29, coba itu maknanya luar biasa. Kita baca lagi. Dari perspektif sudut pandang yang berbeda. Kita akan menemukan kebenaran, ya. Roma 8 ayat 28-29. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja. Saya ulangin. Kita tahu sekarang bahwa Theos itu Bapa turut bekerja terus dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Yang mengasihi Theos terus yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Theos. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, Yesus. Terus supaya ia, Yesus, anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Kita jadi saudara bagi Yesus. Ikatan persaudaraan. Kalau pakai bahasa kita sedara, sedaging. Anda tahu kalau ikatan persaudaraan macam apa? Ini persaudaraan yang ideal ya. Persaudaraan yang ideal ya. Dengan Tuhan Yesus. Sebagai anggota keluarga kerajaan Allah. Kalau ini dianggap fantasi, ya silahkan. Tetapi siapa yang percaya kepada kebenaran Alkitab, Alkitab adalah kebenaran, saudara harus masuk wilayah ini. Tetapi memang ikut Tuhan Yesus itu membuat kita tidak bisa tidak menjadi ekstrim. Bapak di surga mau kita menjadi saudara bagi Yesus. Yesus menjadi yang sulung. Sebenarnya sementara saya bicara ini, pikiran saya sedang tergambar bingkai frame dari pengajaran Trinitas, Tritunggal. Pengajaran Tritunggalnya harus benar dulu. Kalau orang mengajarkan Yesus sejajar dengan Bapa, itu kacau sekali. Bapa itu yang mempunyai segala kuasa, kemuliaan dan kerajaan.
Yesus itu anak, jelas anak. Bapa lebih besar. Ketika diutus menjadi manusia, dalam segala hal disamakan dengan kita. Dia lulus, saudaraku. Dan kita diajar untuk lulus seperti dia lulus. Dan kalau kita lulus seperti dia lulus, kita menjadi saudara bagi dia. Dan kalau kita menjadi saudara bagi dia, kita boleh mengalami realisasi atau perwujudan dari doa. Engkau dalam aku, Bapa, aku dalam engkau, dan mereka dalam kita. Jadi ketika Tuhan Yesus berkata, tidak seorang pun sampai kepada Bapa kecuali melalui aku, di Yohanes 14 ayat yang ke-6. Sampai kepada Bapa itu bukan sekedar masuk surga, masuk dalam persekutuan yang eksklusif dengan Bapa. Dan itu bukan nanti saja, tapi sejak di bumi ini kita bisa menemukan persekutuan yang eksklusif itu. Dengan orang tua kita di dunia bisa. Dengan Bapa di surga bisa. Kita lebih pecah hati. Ada goncangan. Karena Bapa itu maha agung, maha mulia. Tapi sayang sekali. Sayang kepada kita. Nah, kembali yang tadi saya katakan. Terhilang. Terhilang itu bukan berarti tidak pernah ke gereja, melakukan pelanggaran moral. Terhilang itu artinya tidak memiliki connecting dengan Bapa. Tidak memiliki hubungan yang sepatutnya dengan Bapa. Tidak sepikiran, seperasaan dengan Bapa. Contoh saja. Kalau demi keselamatan jiwa orang, demi pekerjaan Tuhan, saudara ngitung duit, saudara tidak mungkin klop dengan Bapak. Biar saudara nyanyi pintar, saudara rajin ke gereja, jadi pendeta siapapun. Yang saya tangkap, saudaraku, tidak menunjuk orang ya, karena memang tidak hanya satu, saya kira banyak. Dari khotbah-khotbah yang saya dengar, ada orang-orang yang berkhotbah, jemaat mungkin tidak tahu. Tetapi dengan teropongan saya, dengan pertimbangan saya, orang-orang itu tidak membela Bapak. Dia membela dirinya sendiri. Gereja menjadi bisnis. Kalau orang benar-benar menjadi anak Allah Bapak, dia itu akan membela tanpa mencari keuntungan sama sekali. Saudara kalau mencintai orang tua, membela kepentingan orang tua, saudara tidak pernah menghitung apa-apa loh. Tidak berhitung. Nah, memang ada anak-anak yang tidak tahu diri, tidak membalas kebaikan orang tua, pelit, perhitungan. Ada. Tapi kalau anak yang baik, aduh saudara, apapun dilakukan untuk orang tua. Demi misalnya mengobati orang tua, rumah dijual untuk mengobati papa. Itu bukan hal yang luar biasa. Orang tua jual tanah, jual rumah supaya bisa kamu sekolah. Orang tua jual rumah, jual tanah demi kamu punya sekolah. Sekarang kamu sekolah, bisa punya rumah. Kok bisa loh? Orang tua sakit kamu nggak bisa jual rumah. Kalau anak yang baik, apapun kita lakukan. Nah, banyak orang Kristen itu anak-anak Allah, ya betul. Satu, mungkin masih notos, belum sah, belum buyos. Dua, tidak dewasa. Hanya nuntut. Jadi gak nyambung. Kelihatannya nyambung. Kau merasa nyambung. Tapi sebenarnya tidak nyambung secara ideal. Kalau anak umur 5 tahun lalu mama ngajak main-main pasar-pasaran, atau papa ngajak anak laki-lakinya main mobil-mobilan, si anak merasa nyambung. Ayo ya papa yang jagain, aku tak kumpet, dia lari sembunyi. Terus papanya, di mana ya? Pura-pura. Wah, seneng banget nih, papa nyambung. Itu nyambung. Apakah setelah di umur 20 tahun masih, papa jagain ya, saya sembunyi ya papa jagain ya. Umur 4 tahun masih bisa diajak main-main begitu. Tapi kalau usia 20 tahun, sudah tidak.
Usia 40 tahun sudah diajak rundingan duduk di meja makan. Diajak memikul beban. Anak bisa berkata, "Pap, biar saya tanda tangan, Pap. Nanti kalau ada apa-apa saya masuk penjara." Itu baru anak. Baru nyambung dengan orang tua. Nah, orang Kristen hari ini diajarnya cuma Allah baik, luar biasa, melindungi, memberkati, melimpahi. Tidak tahu tanggung jawab. Alkitab berkata di Roma 8, Roma yang sama, ayat 17, baca. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Tentu, terus? Maksudnya, orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Tentu. Yaitu jika kita bersyarat, conditional bukan unconditional, conditional bersyarat, yaitu jika apa? Kita menderita, bukan menuntut lagi, menderita bersama-sama dengan Dia. Lah, jenis penderitaan itu apa? Ya saudara temukan sendiri dong. Jangan berpikir yang namanya menderita untuk Tuhan harus jadi penginjil, naik turun gunung. Tidak selalu begitu. Temukan sendiri. Saudara akan menemukan di mana letak tempatmu menderita bagi Tuhan. Nah, tidak pernah diajarkan penderitaan. Yang diajarkan Allah baik. Kiranya Allah melindungi, memberkati, berlimpah-limpah. Itu doa Yabes. Bukan doa Bapak kami. Bukan doa Tuhan Yesus. Bukan kehendakku yang jadi Bapa, kehendakmu lah. Anda lihat tuh penyimpangan-penyimpangan yang luar biasa di dalam gereja. Tetapi orang tidak menyadari penyimpangan tersebut. Karena dipikirnya itu normal. Allah itu baik, memberkati. Kiranya Allah melindungi, memberkati. Allah pasti melindungi dong Bapak kok. Masalahnya kamu melindungi dia nggak? Ya Allah nggak perlu dilindungi lah Pak. Pekerjaannya di bumi ini. Makanya orang-orang yang dewasa rohani, yang bertumbuh dalam iman, di mana Yesus menjadi saudara bagi dia, itu orang-orang yang menderita bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Tidak menuntut lagi. Jadi kalau saudara melihat atau mendengar ajaran seakan-akan kita hanya berhak menuntut, itu kan umat perjanjian lama begitu. Anda ngerti nggak bangsa Israel? Hanya mau menerima fasilitas. Coba bagaimana mereka membela Elohim Yahweh? Nggak ada. Yang dibela juga negerinya. Yang dibela adalah tanahnya. Itu mereka nikmati sendiri. Tapi kalau kita, Injil yang harus kita beritakan. Kita kehilangan nyawa, segala kesenangan demi supaya kita menjadi corpus delicti seperti Yesus, menolong orang lain menjadi seperti Yesus. Wah, ini berat. Karena yang kita hadapi bukan fisik. Yang kita hadapi pengaruh dunia yang jahat ini, yang juga telah merusak kita. Kita menang dulu baru bisa mengajari orang, men-sharingkan kemenangan kita ini atau cara berjuang ini kepada orang lain. Ini yang berat. Maka dari tadi pagi saya khotbah mengenai merajut kesucian dari hal-hal kecil. Dan kalau kita serius, Roh Kudus akan bicara. Sehingga kita bisa mencium keharuman Tuhan. Jadi tidak mudah memiliki koneksi dengan Allah Bapa ini. Tidak mudah. Tetapi kita ini ya, kalau benar-benar bersama-sama dengan Bapa, itu dalam kebersamaan yang benar. Jangan seperti anak sulung. Bersama-sama tapi tidak bersama-sama. Hatinya tidak melekat. Hatinya tidak menyangkut. Saya itu membayangkan ya majelis-majelis gereja, aktivis, bahkan mungkin juga pendeta-pendeta ya, yang merasa dekat dengan Allah. Tapi sementara orang yang di luar sana, saudaraku sekalian, yang dianggap hanya terhilang.
Waduh, lihat sikapnya terhadap orang berdosa. Dan kalau saya duduk di sini, saya melihat semua saudara, saya harus memandang dengan mata Bapak di surga, betapa Bapak di surga mengasihi saudara. Kalau saya khotbahnya lucu-lucu, saudara ketawa, saya jahat, saya lucu juga. Tapi kalau sudah lucu, saya mulai sadar, jangan kebablasan. Aku sedang menjadi juru bicara Tuhan loh. Aku harus menyampaikan pesan Tuhan. Tidak salah, joke-joke yang sehat tidak salah. Tapi jangan merusak pesan yang Tuhan mau sampaikan. Dan pesan hari ini adalah, saudara harus menemukan connecting itu. Sebuah atmosfer yang indah dalam perjumpaan dengan Bapa. Frekuensi yang luar biasa. Pada waktu kita berdoa, Bapa kami yang di sorga, itu ada frekuensi yang khusus yang kita bisa temukan. Dan menurut saya setiap WL pembicara harus menemukan, singer harus menemukan, mencari wajah Allah. Setiap hari pasti bisa menemukan. Dan pada waktu kita menemukan, wah kita bisa hancur hati. Jadi kalau berdoa jangan pakai emosi dulu. Ini orang-orang Pentakosta karismatik kadang-kadang emosinya maju, rasionya belum maju. Atau emosinya dibuat-buat. Jadi kita biasa dulu, natural dulu. Bapa kami yang di surga. Bapa, terima kasih untuk sepanjang hari ini. Bapa telah jaga lindungi saya, keluarga saya, dan orang-orang yang saya kasihi. Bapa, ampunilah segala kesalahan. Ini kan saya memperagakan sesuatu, tapi kalau saya doa itu kan pasti di suasana yang beda. Saya biasa dulu, naik. Kalau saya ketemu Bapak, saya tertelungkup, saya terseduh-seduh, nggak bisa ngomong. Bapak itu begitu agung sekali, agung dan mengerikan, saudara. Dan saudara harus menemukan itu. Yang mempunyai segala kuasa kemuliaan dan kerajaan, yang menetapkan semua hukum dan tatanan, itu Bapa di surga. Itu nyata. Ia tidak bisa dilihat. Ia tidak bisa disentuh. Dia nyata. Rohnya meliputi jagat raya. Kita harus bisa bersentuhan, berconnecting dengan dia. Bapak itu agung, mulia. Jangan banyak bicara. Kalau Bapak berkata itu bukan masalah besar, kamu nanti akan tahu itu bukan masalah besar. Dan kita itu punya kesempatan tembus kepada Bapak karena Tuhan Yesus memikul dosa kita. Dosa kita telah selesai di kayu salib. Yang belum selesai memang karakter watak kita. Nah ini yang kita benahi. Seiring dengan berubahnya karakter watak kita ini, maka kita akan makin bisa tune dengan Tuhan. Ini subjektif ya. Anda boleh percaya, boleh tidak. Dan saya tidak memaksa saudara percaya. Saudara percaya silakan, nggak percaya juga silakan. Saudara mesti punya nurani. Kalau Allah itu hidup, ditanyakan, benar nggak pendeta itu? Benar nggak kesaksiannya? Apakah dia juru bicaramu? Tanyakan. Dan saudara harus mencari gereja dan pendeta yang benar-benar jadi dealernya Tuhan, di mana firman kebenaran disampaikan. Kesempatan kita hanya sekali. Saya mengantar saudara loh ke kuburan. Setelah itu Anda dijemput oleh Tuhan. Saya cuma sampai di perbatasan. Karena saya sendiri juga nanti perlu jemputan. Saya mengantar saudara bagaimana memiliki hidup sesuai kehendak Allah. Jadi bukan sekedar saya mengeksposisi Alkitab, menafsirkan dengan kaidah hermeneutik dan eksegesis. Saya menyampaikan kebenaran yang up to date, yang di dalamnya ada pesan-pesan Tuhan yang menurut saya harus saya sampaikan. Dan ini bisa merubah saudara. Dan saudara bisa tergiring untuk mengenal Allah yang benar dan mengalami Allah yang benar. Sangat fair, cengli sekali. Alami Tuhan. Kalau tidak semua omong kosong nanti.
Semua pendeta juga bisa ngaku dia hamba Tuhan. Seperti kecap selalu ngaku nomor 1. Tapi buktikan itu kebenaran atau dusta. Dan saudara harus berjuang untuk itu. Nurani saudara harus hidup. Harus murni. Kalau hal ini dikemukakan kepada saudara, kira-kira apa sih yang mau ditarget oleh si pembicara? Tidak bisa tidak. Saudara bisa berhubungan dengan dia. Bapak di surga. Jangan terhilang di dalam kandang. Anda di gereja tidak pernah connect dengan Bapak. Buktinya apa? Saudara masih suka berbuat dosa. Saudara sembarangan ngomong apa saja. Saudara tidak ikut menangisi jiwa-jiwa yang terhilang. Saudara tidak membela pekerjaan Tuhan tanpa batas. Pekerjaan Tuhan di mana? Ya dimanapun. Lagu yang tadi kita nyanyikan itu luar biasa, saudara. Kau melepaskan semua. Itu. Referennya. Dengan apa kan ku balas kemurahan yang tiada batas. Sepatutnya segenap hidup bagimu. Semuanya. Kalau Tuhan masih mau terima kita, itu syukur loh. Segenap hidup bagimu. Kalau Tuhan berkata aku tidak butuh, saudara mau apa? Kalau Tuhan menerima persembahan kita, kita berkata, Lord, Father, my beloved Father, what must I do for you? Kalau sampai kita bertanya begitu, Bapak menjawab, do it, lakukan ini. Wah, itu anugerah. Jangan jadi beban. Apa itu Pak? Do it. Apa yang mau dilakukan Pak? Tanya Tuhan. Jangan saudara pikir nanti saya memperdaya saudara. Dengan apa kan ku balas kemurahan yang tiada batas. Sepatutnya segenap hidup bagimu. Semuanya jalan hidupku ke depan hanya melayanimu Tuhan. Seharusnya tiada yang kusisakan, segalanya bagi kerajaanmu. Kalau tadi saya menyinggung beberapa hal ini, bukan mau bela diri atau mau dianggap baik. Saya cuma mau saudara menghargai firman ini demi keselamatan saudara. Saya ajak saudara pulang bersama di dalam kerajaan surga. Saya ajak saudara pulang di langit baru, bumi baru. Dunia bukan rumah kita. Ya, tadi saya baru buka-buka tulisan saya. Saya kembali lagi tertumbuk pada satu risalah yang saya tulis mengenai you are not of the world. Kamu bukan dari dunia ini. Hebat loh. Kita bisa diklasifikasikan bukan dari dunia ini. Mereka yang meninggalkan segala sesuatu. Mereka yang rela kehilangan kenyamanan hidup. Wah, itu hebat. Tapi kalau ajaran begini diajarkan hari ini, itu mah udah konyol, weird, aneh. Kok bisa ya begitu? Tapi ini ajaran asli Tuhan Yesus begini loh. Yang asli itu begini Pak. Ini yang benar. Kalau punya orang tua, anaknya berkata, Mami, aku pusing, aku gak mau sekolah. Gak apa-apa nak, bobo aja gak apa-apa. Besok lagi, Mami, aku gak mau sekolah, aku mau jalan-jalan, mau main game. Baik, gak apa-apa nak. Terus anaknya bilang, sungguh baik, Mami baik. Itu Mami yang baik. Coba kalau anak itu dewasa, umur 8-7 tahun. Mami, saya gak sekolah dulu ya. Saya gampar ngomong lagi. Sekolah!
Ayo, bilang mami baik. Umur 16 tahun. Pap, teman-temanku punya motor. Aku beli motor. Enggak, nak, belum. Kau belum punya SIM. Tapi teman-temanku gak punya SIM juga punya motor. Kamu enggak, nak. Bisa lagi, Pap, temanku, kamu ngomong lagi saya lempar loh. Ayo, orang tua mana yang baik? Lalu gak lama temen yang naik motor itu nabrak, kakinya diamputasi. Atau enggak karu-karuan jadinya. Orang tua yang baik, orang tua yang mendidik. Kadang-kadang enggak ya, enggak ada naik motor. Pulang kamu jaga warung. Teman pada main bola, jaga warung. Itu yang main bola 30 tahun kemudian jadi kuli, yang jaga warung jadi bos. Percaya nggak saudara? Kan orang tua itu begitu. Yang diajarkan hari ini Allah yang mana ini? Yang bawa ke surga atau tidak bawa ke surga? Amin.